Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian-kajian Ihya Ulumuddin, kitab Ihya yang dikarang oleh Hujjatul Islam Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan kita masih di Kitabul Ilm, tentang keutamaan ilmu ya. Kita masih di pembahasan tentang keutamaan ilmu. Dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la takunani fi munafiq, husnus samtin wala fiqhun fid din. Dua hal yang tidak akan terdapat pada orang yang munafik. Apa itu? Husnus samt, kelakuan yang baik, akhlak yang terpuji. Wala fiqhun fid din, dan juga tidak ada pemahaman dalam agama. Kemudian beliau mengatakan, wala tasyukkanna fil hadits linifaqi ba'di fuqaha'i zaman. Jangan kamu meragukan di hadis ini dengan adanya orang-orang munafik pada zaman ini. Orang-orang ba'dul fuqaha, sebagian di antara ahli fikih tapi munafik. Katanya tidak mungkin ada orang yang ahli fikih munafik, ya kan, di hadis ini. Makanya kata beliau, jangan kamu ragukan hadis ini dengan adanya sebagian orang-orang ahli fikih yang munafik. Kenapa? Fa innahu ma arada bihil fiqh alladhi dhanantahu. Karena hadis itu yang dimaksud fikih ini adalah tidak sama dengan yang kalian kira. Wa sayati bayanu ma'nal fiqhi, akan kami jelaskan, kata Imam Ghazali, pengertian makna dari fikih yang sebenarnya itu apa. Nah, jadi hadis ini, berarti orang ahli fikih berarti tidak munafik, belum tentu. Yang dimaksud kata Kanjeng Nabi wala fiqhun fid din, bukan ahli fikih yang pandai dalam ilmu fikih saja. Ya, tapi nanti akan dibahas oleh Imam Ghazali. Kemudian wa adna darajatil faqih an ya'lama anna al-akhirata khairun minad dunya. Serendah-rendahnya derajat orang faqih. Faqih ini berarti dia memahami agama, bukan cuma dia paham, apal matan, apal kitab ini kitab itu, tapi orang yang faqih ini al-alim wa amil. Tapi kalau misalkan dia orang alim saja tapi tidak mengamalkan, ini fasik. Betul. Dan tidak masuk di hadis ini. Yang dimasukkan di hadis ini wala fiqhum fid din adalah orang-orang yang alimun amilun. Orang yang alim dan amal. Ya'mal bi ilmihi. Kemudian rendah-rendahnya faqih adalah mengetahui bahwasanya akhirat khairun minad dunya, lebih baik dari dunia. Jadi akhirat itu lebih baik daripada dunia. Wa hadhil ma'rifah idza sadaqat wa ghalabat barra'athu minan nifaqi war riya. Nah, ini maksudnya. Nah, apabila ma'rifat ini, pengetahuan ini, bahwa orang tersebut memahami kalau akhirat itu lebih baik daripada dunia. Ini orang yang faqih, orang yang alim wa amil bi'ilmihi. Orang tersebut pasti mengetahui dan memahami dan meyakini bahwasanya akhirat lebih baik daripada dunia. Nah, kemakrifatan ini, kepengetahuan ini, kalau terdapat pada seseorang dan betul-betul dia asidik di hatinya, dan mayoritas di dalam pemikirannya dia dan hatinya itu adalah seperti itu, yaitu menjadikan akhirat lebih baik daripada dunia, maka bara'adhu minan nifaq war riya. Maka orang ini akan terbebas dari nifak, kemunafikan, dan juga riya. Itu maksudnya. Ya. Ada orang yang faqih,
tapi dia masih mengharapkan dunia, berarti dia tidak menganggap akhirat lebih baik dari dunia. Ada orang faqih tapi dia bisa merubah hukum demi maslahat dunia. Ada orang faqih tapi dia melakukan hal yang sebetulnya dilarang tapi tetap dia lakukan, padahal dia faqih. Nah, ini tidak masuk ke hadis itu. Intinya tadi kembali lagi, kalau misalkan ada orang faqih dan dia memahami betul-betul dengan hati yang jujur dan juga dominan di hatinya dia dan perilakunya dia bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, maka orang tersebut faqih dan orang itu akan selamat dari kemunafikan, juga dari riya. Karena dia kejar ini bukan apa namanya, bukan kemuliaan dunia. Yang dia kejar ini bukan kemuliaan atau pengakuan dari makhluk. Dia tidak mengejar pengakuan dari makhluk sama sekali. Yang dia kejar adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak peduli dengan makhluk. Makhluk mau menganggap dia alim terserah, mau menganggap dia tidak alim juga terserah. Selama Allah Subhanahu wa taala tidak merendahkan, tidak membencinya dan tidak meninggalkannya. Jadi kenapa? Karena dunia yang bukan fokus utama untuk dikejar. Fokus utamanya dia adalah akhirat. Dan orang-orang yang seperti itu kan ada riaknya. Riak ini kan supaya kita di dunia diakui sama orang, makanya riak. Riak itu kan begitu. Riak itu supaya kita hidupnya diakui sama orang, dipandang hebat sama orang, dipandang sebagai orang yang alim dan lain sebagainya. Riak. Tapi ketika ada orang-orang yang dia itu tujuannya adalah akhirat bukan dunia, mau riak dari mana? Dia tidak peduli orang itu menganggap dia alim apa enggak. Tidak peduli orang itu menganggap dia soleh apa enggak. Tidak peduli orang itu menganggap dia ulama apa tidak. Tidak peduli. Kemudian dikatakan, wa qala alaihi salatu wassalam, afdalun nasil mu'min alim alladhi in ihtija ilaihi nafa wa in istughniya anhu aghna nafsah. Afdalnya manusia mukmin yang alim adalah orang-orang yang kalau diperlukan dia dapat memberikan manfaat. Dan ketika dia tidak diperlukan, dia tidak merepotkan orang lain. Ya, tidak merepotkan orang lain dengan menjual ilmu, menjual agama dan sebagainya demi maslahat dunia. Nah, jadi ketika ada orang membutuhkan, dia bisa memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkan. Qala alaihi salatu wassalam, al-imanu 'uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatul haya wa thamratuhul 'ilm. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman ini telanjang. Wa libasuhu taqwa, dan pakaian dari iman itu adalah ketakwaan. Karena tidak mungkin orang itu beriman tanpa takwa. Bagaimana caranya dia beriman dengan tanpa adanya ketakwaan? Ketakwaan mentaati perintah dan menjauhkan larangan. Orang itu masya Allah imannya luar biasa tapi tidak pernah sholat. Tidak mungkin kan? Karena bajunya keimanan adalah ketakwaan. Wazinatuhu al-haya, dan perhiasannya adalah rasa malu kepada Allah terutama. Wa thamratu al-ilm, dan buahnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ini apa namanya, keutamaan ilmu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda lagi, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Paling dekatnya makhluk manusia dari derajat kenabian. Nabi dan Rasul itu derajatnya sudah tidak ada lagi yang menyamai. Apalagi di atasnya tidak mungkin ya. Derajat para Nabi dan Rasul itu derajat yang paling tinggi di kalangan semua manusia. Karena mereka adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang maksum. Dan tidak ada yang maksum kecuali para Nabi dan Rasul. Nah, kata beliau, paling dekatnya manusia dengan derajat kenabian, tapi dekat ini dalam arti dekat yang sangat jauh, adalah ahlul ilmi wal jihad.
orang yang ahli ilmu dan ahli jihad. Amma ahlul ilmi, kata Nabi, orang yang ahli ilmu, fadallun nasa ala ma ja'at bihi rasul, menunjukkan dan menuntun kepada manusia apapun yang datang dari Nabi, menjadi penerus dari Nabi. Nah, kemudian wa amma ahlul jihad fajahidu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rasul. Orang-orang ahli jihad adalah mereka berjihad dengan senjatanya atas apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Dalam arti mempertahankan bukan memaksakan, mempertahankan agama Allah, memuliakan agama Allah, ya, membela agama Allah, bukan memaksakan agama Islam kepada orang yang bukan Islam, bukan. Makna jihad itu tidak seperti itu. Jadi pembahasan tentang jihad ini sebetulnya panjang lebar nanti. Kadang-kadang ada orang yang salah kaprah dan ada pemahaman yang salah, dan akhirnya dipukul rata. Kata-kata jihad itu menjadi kata-kata yang mengerikan dan kata-kata yang sadis dan membahayakan. Bahkan ada orang-orang tertentu yang dia takut kalau bahas masalah jihad. Padahal jihad itu mulia, jihad itu berjuang membela, berjuang untuk membela, bukan berjuang untuk memaksa. Tidak ada dalam Islam. Intinya Islam itu ditegakkan dengan pedang, tidak ada. Yang ada peperangan-peperangan di dalam Islam terjadi karena difa, pertahanan. Ibarat kata dimulai oleh orang-orang kafir, maka muslimin mempertahankan diri. Kalau ada orang-orang ini kan ada istilah, kalau kamu jual saya beli. Ada ya. Nah, karena ada istilah gitu. Kita tidak boleh nyari gara-gara, tidak boleh. Tidak boleh perang, memulai perang itu tidak boleh. Kita harus melakukan hidup damai. Tapi ketika agama kita digoyah, agama kita dihina, agama kita dicaci maki, agama kita di negara kita dijajah misalnya, ya kita lain cerita kalau itu sudah. Ya. Nah, jadi pengertian jihad ini harus dimengerti dengan benar. Karena banyak pemahaman yang keliru, ada yang terlalu ke ekstrim memahami makna jihad hingga pokok selain Islam harus dibunuh. Ini salah, bukan seperti itu Islam. Ada lagi yang memaknai bahwa jihad ini adalah sesuatu yang barbar atau sesuatu yang mengerikan, tidak beri kemanusiaan dan sebagainya. Itu juga salah. Islam ini agama rahmah. Tapi ketika digarai ya kita wajib untuk membela diri. Ketika digarai kita menyerahkan leher kita untuk disembelih ya bukan muslim namanya. Jadi ada waktunya. Ada waktunya kapan kita harus bela diri dan kapan kita tidak boleh menyerang. Pembahasan jihad nanti ada bahasnya. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam la mautu qabilatin aisar min mauti alimin. Kematian kabilah, suku satu bangsa itu tidak terasa berat dibanding dengan wafatnya satu orang alim. Karena mautu alim musibah. Wafatnya orang alim ini termasuk musibah besar. Yang dimaksud di sini adalah alim wa amil bi ilmihi, orang alim yang benar. Nah, ketika orang alim yang masya Allah yang luar biasa ini diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah generasi-generasi atau kelompok-kelompok yang mengulamakan orang lain dengan kriteria tertentu, padahal mereka sesat dan menyesatkan. Bukan lagi sebagai ulama yang pewaris Nabi dengan menghalalkan berbagai cara sudah, pokoknya apapun yang penting tercapai tujuan menjadi halal dan sebagainya. Nah, kenapa? Ya karena orang-orang alim yang benar-benar sudah diwafatkan oleh Allah. Maka itu ada hadits dalam riwayat Kanjeng Nabi bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkan ulama ahli ilmunya. Yang betul ilmu bigabdil ulama, wafat ilmu ahli ilmu yang benar-benar. Kemudian masyarakat itu karena membutuhkan panutan, mereka mengangkat dari kalangan mereka seorang ulama versi mereka dengan kriteria yang dimunculkan oleh mereka masyarakat itu. Tapi ternyata dhalla wa adhal, sesat dan menyesatkan.
yang hak jadi batil, yang batil jadi hak, alhamdulillah. Dan itu akhir zaman. Ya, moga-moga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ketetapan iman, diberi ketetapan takwa, diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan moga-moga kita semua yang hadir moga-moga menjadi orang-orang yang layak untuk masuk ke dalam rombongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita diakui oleh Nabi sebagai umat yang lahir batin dunia dan akhirat. Al-hadini yang maupun yang sholihan wa ma aslafuna sholihan wa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.